Pak Soekarno itu pernah cuti di dalam kuliahnya selama 1 tahun. Kembali ke Bandung kepada cintaku yang sejati itu bisa diduga, dan banyak juga buku-buku bersejarah atau buku-buku yang menuliskan tentang sejarah Soekarno diduga itu kepada bentar ya. Oh, tadi apa yang menyala? Dangdos lah guys, dangdan heula biar keci. Nah, welcome back my YouTube channel. Kameramennya kaget ya, padahal ditempelin ngagebeg ya. Jadi welcome back guys di YouTube channelnya Rewel Revi. Well. Nah, anjing keneh tos mandi guys, mau kemana ya? Aduh. Jadi di hari ini kita lanjutin jejak Pak Soekarno di kota Bandung guys. Nah, di video sebelumnya Revi udah nge-mention nih Ibu Inggit Ganarsi. Jadi Ibu Inggit Ganarsi itu siapa sih? Apa hubungannya dengan Pak Soekarno dan dengan kemerdekaan Indonesia? Pasti ada, karena di buku-buku sejarah yang kita ketahui Ibu Inggit Ganarsi itu sangat lekat dengan Pak Soekarno ya guys ya. Jadi kita ulas sedikit nih info-info apa aja yang ada hubungannya atau ada kaitannya dengan kota Bandung atau dengan Pak Soekarno. Oke, kita lanjut. Next, stay tune terus sampai video ini berakhir. Oke, guys, let's go. Nah guys, jadi Pak Soekarno itu pernah cuti di dalam kuliahnya selama 1 tahun. Padahal beliau baru kuliah, menjalani kuliah baru 2 bulan. Itu dikarenakan mertuanya ditangkap di Surabaya, yaitu Pak Hos Cokroaminoto, ayahnya Ibu Utari. Nah, jadi cuti dan pulangnya Pak Soekarno ke Surabaya itu dikarenakan merasa bertanggung jawab atas keluarganya karena mertuanya ditangkap di Surabaya. Jadi gitu guys, lanjut. Nah, Pak Cokroaminoto itu bebas di bulan April 1922 guys. Jadi pada saat itu juga Bung Karno ya kembali lagi ke Bandung, dan di dalam buku Cindy Adam dijelaskan bahwa saat itu Soekarno pernah menulis bahwa kembalinya ke Bandung yaitu mengutip kata-kata puitisnya mungkin ya, karena Pak Soekarno kita kenal sebagai sering banyak menulis syair-syair yang wow gitu ya guys. Nah, menulis dijelaskan di buku Cindy Adams bahwa dan aku kembali ke Bandung kepada cintaku yang sejati. Nah, itu bisa diartikan Bandungnya, bisa diartikan seseorang kah atau apapun itu gitu kan ya. Nah,
Nah, dan aku kembali ke Bandung kepada cintaku yang sejati. Dikutip dari buku Sidi Adam ya, teman-teman. Jadi Pak Soekarno pernah menulis dan menulis quote seperti itu. Jadi kembalinya Bung Karno ke kota Bandung yaitu melanjutkan kuliahnya di akhir ajaran tahun 1922 dan di awal ajaran 1923 guys. Jadi yang dikutip dari buku Sidi Adam yaitu aku kembali ke Bandung kepada cintaku yang sejati, itu bisa diduga, dan banyak juga buku-buku bersejarah atau buku-buku yang menuliskan tentang sejarah Soekarno diduga itu kepada Ibu Inggit Ganarsi. Nah, yang beliau kenal itu saat dia waktu pertama datang ke Bandung dan dititipkan oleh Pak Hos Cokroaminoto kepada rekannya, sepasang suami istri, Haji Sanusi dan Ibu Inggit Ganarsi. Jadi Ibu Inggit Ganarsi ini adalah ibu kosnya Bung Karno. Nah, disinilah mulai kisah cintanya Pak Soekarno dan Ibu Inggit Ganarsi. Nah, jadi guys, kisah cinta Ibu Inggit dan Pak Soekarno dimulai saat Pak Soekarno kembali lagi ke Bandung. Mungkin sebelum-sebelumnya sudah terjalin chemistry yang pada akhirnya timbullah rasa cinta atau rasa suka ya. Tapi pada saat itu posisinya Pak Soekarno sudah mempunyai istri, yaitu Ibu Tari, anak dari Pak Hos Cokroaminoto, dan Ibu Inggit pun mempunyai suami yaitu Haji Sanusi. Nah, karena kedekatan mereka, Ibu Tari dan Haji Sanusi pun mengetahui hal itu, yang pada akhirnya Pak Soekarno mengembalikan Ibu Tari kepada mertuanya yaitu Pak Hos Cokroaminoto. Dalam buku dijelaskan tidak ada perdebatan yang hebat atau tidak ada pertengkaran yang hebat di dalamnya. Tapi Pak Hos Cokroaminoto menerima kembali Ibu Tari atau anaknya dengan lapang dada, atau dengan ya mungkin memahami hal itulah. Nah, dilanjut dengan Haji Sanusi pun menceraikan Ibu Inggit Ganarsi. Dijelaskan juga di dalam buku-buku, bahkan di buku Sidi Adam juga dijelaskan bahwa Haji Sanusi tidak ada pertengkaran yang hebat atau tidak ada tidak ada perdebatan yang sangat besar dengan hal itu. Haji Sanusi menceraikan dengan baik-baik kepada Ibu Inggit Ganarsi. Nah, pada akhirnya Ibu Inggit Ganarsi dan Pak Soekarno mungkin menjalin kisah cintanya yang semakin erat dan pada akhirnya menikah. Nah, di mana pernikahan Pak Soekarno dan Ibu Inggit, yaitu kebetulan saya ada di lokasinya. Mungkin namanya kampung dulu ya, kalau dulu itu kampung Java Film. Nah, mungkin kampungnya sudah tidak ada, tapi lokasinya masih ada. Yang saat ini mungkin di jalan viadak, jalan piade, nah, mungkin ya kalau orang Sunda bilangnya, yang sebelum rel, yang pada akhirnya sekarang mah menjadi Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri mungkin tepat di belakang saya ini guys. Nah, itu mungkin ya kisah cinta, dan pada akhirnya yang kita ketahui bahwa Ibu Inggit Ganarsi itu sangat sangat erat kaitannya dengan perjuangannya Pak Soekarno ketika memerdekakan Indonesia ya guys ya. Di mana-mana pun, di buku apapun dijelaskan bahwa pasti ketika ada Pak Soekarno, ada juga Ibu Inggit Ganarsi yang berperan penting bagi Indonesia dan bagi Pak Soekarno. Nah, itu mungkin sedikit ulasan siapa dan apa hubungannya Ibu Inggit Ganarsi dengan Pak Soekarno dan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu mungkin ya kisah cinta Pak Soekarno ketika ada di Bandung gitu guys. Nah, lanjut terus guys, stay tune di konten YouTube channel Rewel ini. Mungkin Revi akan menitik fokuskan tentang titik-titik momentum Pak Soekarno ketika ada di Bandung. Mungkin salah satunya kemarin ada di ITB kuliahnya, dan sekarang momentum yang sangat
yang sangat dramatis mungkin ya di dalam kisah cintanya Pak Soekarno. Nah itu guys, yang ini lokasinya dekat sebelah rel ya, sebelah rel ini gedungnya. Nah stay tune terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Dan maaf juga nih guys buat teman-teman yang mempunyai info atau sumber-sumber yang lebih lengkap, bisa komen di bawah ini. Dan maaf juga jika ada salah-salah kata atau salah-salah info atau ada salah-salah tahun, bisa dikoreksi di kolom komentar. Oke, see you.